Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada seorang pedagang soto bernama Pak Budi. Namanya terkenal, warungnya selalu ramai. Tapi, di balik kesuksesannya, tersimpan kegelapan yang tidak pernah disangka siapapun. Kisah ini dimulai dari sebuah kesombongan dan berakhir dengan azab yang mengerikan. Beginilah kisahnya. 5 tahun yang lalu, Pak Budi hanyalah seorang pedagang soto keliling. Gerobaknya lusuh, bajunya compang-camping. Setiap hari, dia mendorong gerobak dari gang ke gang, mencari pembeli. Ya Allah, hujan lagi. Belum ada pembeli satupun hari ini. Bagaimana aku mau bawa pulang uang untuk Siti dan Rini? Nak, boleh minta semangkuk soto? Saya lapar sekali, tapi saya tidak punya uang. Pak Tua, basah kuyup begini tidak apa-apa, Pak. Tidak usah bayar. Silakan duduk, saya buatkan yang hangat. Ini Pak, silakan. Saya tambahkan telur dan kerupuk banyak. Makan yang banyak ya Pak. Terima kasih nak, kamu orang baik. Semoga Allah membalas kebaikan kamu berlipat ganda. Ingat nak, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sama-sama Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Esok harinya, terjadi keajaiban yang tidak pernah Pak Budi duga. Sejak pagi, warungnya ramai luar biasa. Orang-orang berdatangan dari mana-mana. Pak, tambah 2 mangkuk lagi. Enak banget ini soto. Rasanya beda dari yang lain. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang. Dalam sebulan, Pak Budi bisa menyewa kios kecil. Dalam 3 bulan, pelanggannya makin banyak. Dalam setahun, dia punya warung permanen. 3 tahun kemudian, Pak Budi sudah punya 3 cabang warung soto. Mobilnya 2, rumahnya besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas semua rezeki ini. Saya tidak akan lupa nikmat-Mu. Mas Budi, alhamdulillah ya. Akhirnya kita bisa hidup layak. Iya Siti, ini semua berkat doa kita. Kita harus tetap rendah hati. Tapi, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Dengan kekayaan, datanglah kesombongan. Pak Budi mulai lupa dari mana dia berasal. Pak Budi, boleh minta semangkuk soto? Saya sangat lapar. Saya tidak punya uang. Hah? Pengemis lagi? Pergi kamu. Ini warung, bukan rumah amal. Mau makan, bayar. Tidak punya uang, jangan datang ke sini. Tapi Pak, dulu Bapak pernah. Dulu itu dulu. Sekarang aku sudah kaya. Aku tidak perlu mengingat masa lalu. Pergi, keluar dari warung saya. Hati-hati nak, yang kamu lupakan hari ini akan mengingatkan kamu besok. Omong kosong, orang gila. Dasar pengemis. Mas Budi, jangan seperti itu mas. Kita dulu juga susah. Jangan lupa diri. Ingat dulu kita juga. Kau diam. Aku yang kerja keras. Aku yang jualan. Aku yang bikin warung ini sukses. Bukan kamu. Jangan atur-atur aku. Mas, kenapa mas berubah seperti ini? Ayah, jangan marah-marah sama ibu. Kamu juga diem. Masih kecil sudah berani ikut campur. Pak Budi tidak hanya sombong kepada pengemis dan keluarga. Dia juga kejam kepada pegawainya. Pak Budi, maaf Pak, anak saya demam tinggi. Boleh saya pulang lebih awal hari ini? Kamu pikir ini rumah sakit? Mau kerja, tidak bisa, keluar. Banyak yang mau jadi pegawai di sini. Baik Pak, maaf Pak. Semua orang mulai membenci Pak Budi. Tapi karena takut, mereka diam. Suatu malam, Pak Budi pulang larut dari warung. Mobilnya melaju kencang di jalan sepi. Hah? Ada orang tergeletak. Tolong saya kecelakaan. Tolong. Bukan urusan saya. Pak Budi pergi meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Tiba-tiba, Hah? Kok mati? Ayolah, ayolah.
Sial, kenapa mogok di sini? Pak Budi, Siapa? Siapa itu? Pak Budi, kamu lupa siapa yang dulu memberimu rezeki? Apa ini? Siapa kamu? Kamu lupa kebaikan kamu yang dulu, kini kamu penuh kesombongan. Tidak! Tidak! Tolong! Tidak! Tidak! Buka! Buka! Aku yang dulu kamu tolong dengan tulus, aku yang mendoakan kamu, dan aku yang kamu usir kemarin. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya menyesal. Kamu diberi rezeki bukan untuk sombong, tapi untuk berbagi. Kamu sudah melupakan itu. Sekarang, rasakanlah. Tidak! pagi harinya, Pak Budi ditemukan pingsan di pinggir jalan. Mobilnya terbakar. Dia dibawa ke rumah sakit. Mas Budi, Mas, ya Allah, kenapa ini terjadi? Ayah, Ayah, Siti, Dini, maafkan ayah. Ini azab untuk ayah. Mas, jangan bicara begitu. Saya yang salah. Saya lupa. Saya sombong. Saya kejam. Sejak kejadian itu, Pak Budi tidak bisa bekerja lagi. Setengah badannya lumpuh. Warungnya sepi. Dalam setahun, semua cabangnya bangkrut. Rumah besar harus dijual untuk bayar hutang. Bu Siti kini yang berjualan soto lagi. Gerobak kecil di pinggir jalan, seperti dulu. Bu, boleh minta semangkuk soto? Silahkan duduk, Pak. Saya buatkan yang hangat, gratis. Terima kasih, Bu. Kamu orang baik. Tidak seperti suami kamu dulu. Maafkan suami saya, Pak. Dia sudah menyesal. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tapi penyesalan yang tulus adalah awal dari pengampunan. Maafkan saya. Maafkan saya ya Allah. Itulah kisah Pak Budi, pedagang soto yang lupa diri. Allah memberi rizki bukan untuk membuat kita sombong, tapi untuk kita bersyukur dan berbagi. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi, jangan lupa rendah hati.